orang yang keluarganya memiliki jampi-jampi turunan, Mas. Nah, ini saya baru dengar belum lama temen ngomong katanya habis sering diikuti sama gangguan gitu, kemudian dia diobati oleh seorang yang ahli katanya. Kemudian saya juga persilahkan nih, kebetulan saya mau ketemu sama Ustadz Muhammad Faizar, mau sekalian nggak nanya gitu. Tapi saya kan baru dibersihin, kan nggak boleh dibersihin orang yang rame-rame yang ngebersihin gitu. Itu ada nggak sih ininya? Tapi banyak juga yang ya seperti itu. Paranormal tapi menamakan dirinya Ustadz itu gimana? Nah, ini dia masalahnya. Banyak memang di Indonesia paranormal yang menamakan dirinya Ustadz karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah ini kesempatan kali ini bisa silaturahmi sama Ustadz Faizar. Muhammad Faizar ini jadwalnya ini padat merayap ini. Wah, waduh, insyaallah. Soalnya di booking sama jin-jin. Waduh, sehat. Alhamdulillah, Mas Ari sehat ya? Alhamdulillah, waduh. Sebenarnya banyak yang mau ditanyain. Saya rasa juga teman-teman juga banyak yang kepengen bertanya banyak hal gitu, apalagi mungkin di depan kita sehari-hari ini Ustadz ya. Didatengin lah, macam-macam gitu, ya begitulah. Makanya sebenarnya punya rencana mau bikin live ini sama Ustadz suatu saat nanti mungkin ada. Oh, siap. Bisa ada waktu ya. Konsultasi secara live menjawab atau ruqyah. Bisa nggak ruqyah live, Ustadz? Insya Allah bisa. Kita sering juga sih, Mas. Ngadain ruqyah live itu. Maksudnya juga? Iya. Waduh. Sebenarnya bukan ke ruqyahnya yang kita fokusin, tapi bimbingan biar orang itu bisa survive sendiri ngadepi gangguan-gangguan jin. Nah, ini saya baru dengar belum lama temen ngomong katanya habis sering diikuti sama gangguan gitu, kemudian dia diobati oleh seorang yang ahli katanya. Kemudian saya juga persilahkan nih, kebetulan saya mau ketemu sama Ustadz Muhammad Faizar, mau sekalian nggak nanya gitu. Tapi saya kan baru dibersihin, kan nggak boleh dibersihin orang yang rame-rame yang ngebersihin gitu. Itu ada nggak sih ininya? Nggak ada sebenarnya dalil seperti itu ya, karena sebenarnya kan kalau ruqyah itu kan esensinya doa sama Allah Ta'ala. Jadi semakin banyak yang mendoakan sebenarnya malah semakin bagus ya, dari kaum muslimin. Saya khawatirnya ketika ada orang yang ngomong seperti itu hanya memonopoli saja, supaya bukan ngobatin tapi bisnisin objek gitu ya. Bisnisin itu seperti itu. Khawatirnya itu seperti itu. Oh ya. Soalnya ada rumusan persyaratan yang sebenarnya itu persyaratan itu nggak ada gitu ya. Iya. Dalam Islam yang namanya ruqyah bisa diruqyah siapa aja begitu ya. Bahkan kita juga bisa ngeruqyah. Bisa diri kita sendiri, meruqyah keluarga atau menerapi diri kita sendiri dengan doa dan Al-Qur'an. Itu malah justru lebih afdol daripada minta begitu ya. Tapi bukan berarti minta itu enggak boleh atau diharamkan. Karena selama ini kan banyak tuh Mas yang nanya gimana pandangan Islam tentang ruqyah, karena ada dalil yang melarang ruqyah seperti itu. Memang pertama ruqyah itu dilarang sih Mas. Kenapa tuh? Nah ini ceritanya istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu matanya dicolok setan dalam redaksi hadisnya itu. Dicolok setan, dia bengkak dan berair, dan ternyata tanpa sepengetahuan itu beliau sering minta ruqyah dengan ini pendeta-pendeta dari Ahlul Kitab yang tinggal di area Madinah saat itu. Nah ketika diruqyah sama mereka, matanya mereda sakitnya. Nah akhirnya ketahuan suatu ketika sama Ibnu Mas'ud, ditegur jangan lagi minta ruqyah, karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalat asyirkun. Yang namanya ruqyah, jampi-jampi gitu ya, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan, tiwalah, ilmu pelet, itu syirik. Nah dari ketiga ini, dua, tidak ada pengkhususan dalil langsung dari Nabi. Nah ruqyah ini yang dibolehkan, ada pengkhususan dalil. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i dan keluarga Amr bin Hazm radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ketika itu Auf bin Malik ini orang yang keluarganya memiliki jambi-jambi turunan, Mas. Jadi biasanya ya sampai ke anak cucu gitu.
Jadi itu jambi turunan dari masa-masa dulu sebelum Islam. Dan biasa mereka gunakan kalau ada orang yang kena sengatan kalajengking, hewan berbisa. Akhirnya tanya sama Rasul, kunna narqi fil jahiliyah wa kaifa tarahu dzalika ya Rasulullah. Kami di semasa jahiliyah sering meruqyah, gimana pandanganmu terhadap ruqyah yang kami lakukan? Maka kata Nabi, iridu alayya ruqakum. Tampakkan ruqyah yang biasa kalian lakukan, la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi syirk. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi di dalamnya itu tidak ada unsur syirik di dalamnya. Jadi boleh minta ruqyah selagi tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Misalnya ruqyah kok membaca nama-nama selain nama Allah itu tidak boleh. Menyembelih untuk selain Allah, atau misalnya meramal gitu ya. Meramal ini beda sama kita lihat telapak tangan. Kalau itu ada ilmunya. Oh, itu ada? Ya, di pengobatan holistik itu ada. Oh. Ya, misal ini hubungannya ke lambung, ke jantung, kemana itu ada. Itu lebih ke penyakit ya itu ya? Ke penyakit. Tapi yang meramal di sini maksudnya kan meramal masa depan melalui tangan. Nah, itu yang syirik itu, nggak boleh. Oh, jadi banyak yang salah kaprah ya. Banyak kan tuh. Sampai orang misalnya gini, ada yang minta ramal sama kartu teret gitu. Itu nggak boleh itu. Termasuk ke ranah irofah. Walaupun dalam keadaan misalnya gini, kesyirikan itu dibuat seringan mungkin gitu Ustaz. Misalnya kayak misalnya ada pembacaan kartu teret itu ada di event gitu. Ditaruh event-event yang meriah-meriah gitu, ada baca kartu ramal segala macam. Itu udah syirik kan? Iya, karena hadis Nabi ini bukan hanya membenarkan. Dan Nabi pernah bersabda, "Man ta'arrafan fas'alahu an syai'in ya lam tuqbalahu shalatun arba'ina lailah." Siapa yang datang dia ke araf, orang pintar gitu ya. Araf kan orang pintar. Kemudian dia menanyakan sesuatu kepadanya, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Itu hanya bertanya. Kalau sudah membenarkan, kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur atau ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Iya. Jadi nanya aja, konsultasi aja itu udah. Iya, ancamannya berat. Kecuali kalau dia itu nanya dalam rangka menguji, atau nanya dalam rangka dia itu meluruskan pemahaman yang sudah tersebar luas. Itu boleh itu, Mas. Tapi banyak juga yang ya seperti itu, paranormal tapi menamakan dirinya ustadz itu gimana? Ini dia masalahnya. Banyak memang di Indonesia paranormal yang menamakan dirinya ustadz. Karena ini saya sambil dibuka aja ya. Mereka itu apa ya? Mungkin dari dulu stereotip dukun itu kan orang pintar. Oh, ini pakaiannya pakai ikat kepala, terus pakai baju-baju adat begitu ya. Nah, untuk kamuflase di zaman sekarang, ya mereka menggunakan peci, menggunakan baju yang serba Islami, menamakan dirinya ustadz, gus, atau yang lainnya lah. Nah, itu ya, ini lebih berbahaya saya kira daripada dukun santet yang asli. Kalau dukun santet yang asli atau dukun-dukun itu biasanya mereka menyembunyikan identitas, Mas. Malah gitu? Kami pernah menemui dukun yang asli, ini dukun santet betulan. Ada di area pegunungan. Ya kesehariannya jadi petani. Umurnya sudah 70, hampir menginjak 80. Tapi siapa sangka beliau sering dimintai orang itu untuk nyantet, untuk nyihir. Sampai tapi akhirnya kayak orang petani biasa gitu? Petani biasa. Kenapa saya tahu? Karena anaknya yang kena. Anaknya dia? Nah, anak perempuannya itu kena gangguan parah sekali waktu itu, sampai akhirnya bapaknya minta disuruh tobat. Alhamdulillah mau tobat, udah nggak nyantet lagi. Ya Allah alam ya, semoga sekarang Allah tetapkan hidayahnya untuk beliau. Dan ya sudah beres habis itu. Masya Allah. Dan ada beberapa orang-orang yang memang kita tangani, beliau itu mereka ahli supranatural yang asli. Ya mereka apa istilahnya ya, nggak menampakkan diri gitu. Oh, jadi yang kayak di TV itu bagaimana, apa kabar? Kadang kayak wow. Nah, justru yang kayak begitu yang biasanya cuma acting gitu. Oh, lurus. Nah, teman-teman, mumpung sama Ustadz Muhammad Faizar, kebetulan saya tinggal daerah Jakarta Selatan ya kan, ada beberapa daerah situs-situs yang mungkin dulunya orang anggap ini daerah-daerah yang angker ya.
kita akan coba kunjungi daerah situ. Apa cuma mitos? Apa emang? Tapi Ustadz gini, misalnya keberadaan gangguan itu, kalau Ustadz bisa ngerasa atau apa Ustadz? Untuk membedakan gitu maksudnya orang-orang yang ada gangguan jin atau enggak? Ada gangguan jin gitu. Pertama kita harus mengumpulkan data dulu Mas. Misalnya apa aja keluhan-keluhannya selama ini, kita lihat dari tangan, dari wajah gitu ya, dari mata dan lidah. Nanti kita kumpulkan, misalnya orang ini kok ada gejala fisik atau psikisnya kena, ya itu juga nanti kita beresi. Tapi nanti kalau misal dari gangguan psikis dan fisiknya kok enggak ada masalah, kok dia ada sakit terus-menerus, nah itu yang biasanya nanti akan kita ruqyah. Adapun dari tangan itu saya diajari oleh syekh saya yang di Mesir, saya Dr. Said Mahatamdo. Itu memang bisa membedakan mana orang yang rawan sekali dia kena gangguan atau bisa dikatakan ada yang ngikutin ya, dan mana yang memang secara fitrahnya dia itu kuat. Nah, tapi ini mau beliau jadikan buku khusus untuk apa ya, diajukan untuk profesor beliau. Ya. Gelar ustadziyah lah, ustadz di sana kan ya profesor. Jadi kita nggak diperkenankan untuk menyampaikan dulu sebelum beliau itu nanti menulisnya seperti itu. Udah sah gitu ya. Jadi ada cara-caranya berdasarkan pertama eksperimen dari para ulama. Kita merujuk ke para ulama ya dalam hal ini yang kompeten dalam bidang ruqyah. Jadi di situ nanti akan kita kumpulkan data, terus kita cocokkan, oh ini kena ganggu, ini tidak, seperti itu. Oh gitu. Dan maksudnya nggak bisa langsung kelihatan ini kena ganggu, ini enggak gitu, nggak bisa. Sebenarnya ya karena jam terbang seorang peruqyah itu, siapapun itu yang membidangi suatu bidang gitu, sering gitu ya. Dia udah sering, pasti akan terasa intuisinya. Tapi yang namanya intuisi sekali lagi harus dikuatkan dengan data-data. Memang kita mungkin ada perasaan, oh ini kok kayaknya orang ada gangguan gitu. Tapi kan kita harus lebih meneliti lagi supaya kita lebih berhati-hati ya, untuk mengambil keputusan, terus arah dan peta pengobatannya nanti kayak bagaimana itu. Jadi harus tetap ada yang namanya tanya jawab sama marki atau pasien yang diruqyah itu. Waduh, ini unik nih, waktu terakhir saya lagi di Ustadz ke rumah tuh bawaannya jadi ngantuk banget itu ya. Ternyata yang nonton juga sama katanya, Pak, di part itu ngantuk ya? Pantes, saya pas nonton itu part itu kenapa jadi ngantuk gitu ya. Aduh, teman-teman berarti yang ngantuk itu berarti benar ya. Itu efek bacaan Al-Qur'an ketika didengarkan dengan sebaik mungkin akan menimbulkan rasa kenyamanan, rasa ayem itu istilahnya kalau bahasa Jawanya, dan membuat ngantuk. Asal ngantuknya itu nggak langsung gitu ya. Kalau langsung itu gangguan itu. Oh gitu. Misalnya gangguan. Kayak seperempat gitu loh. Nah, biasanya itu karena ada tempelan energi negatif. Di sekitaran kita kan punya ada energi-energi tersendiri. Ya, diantara energi negatif itu ya yang disebut dalam hadis sebagai ain, hasad, nafas, nadroh, itu termasuk energi. Orang kena itu ketempelan energi negatif, belum tentu dia ketempelan setan. Oh gitu. Cuma ya efeknya mirip. Ain ini kalau kata ulama dia bisa membuka celah setan itu untuk masuk. Gitu. Celah jin fasik untuk masuk. Karena pertahanannya udah lemah sih, jadinya masuk. Serem juga ya. Kita nangani kasus Ain ini ada baru kemarin itu. Ain itu kan kalau orang kagum kan, tapi jadi Ain itu orang kagum. Kalau hasad orang yang memang betul-betul pengen menghancurkan dan nggak suka orang itu punya nikmat. Nadroh dari bangsa jin. Nafas itu dari diri sendiri yang kagum. Misalnya yang punya paras rupawan, yang cantik, suka selfie, terlalu mengagumi, narsis ya. Nah, bisa kena ke dirinya. Dan kena gangguan-gangguan seperti itu nggak mesti kena fisik, Mas. Justru seringnya ke psikis. Jadi kayak orang terlalu narsis itu juga gangguan tuh? Iya. Terlalu narsis gitu ya, terlalu mencintai diri sendiri gitu. Mau dikit-dikit ini kayak cakep banget gitu, ibarat ngerasanya gitu. Sampai akhirnya ada yang rubah, wah ini kurang nih gitu kan. Kemarin saya bisa lihat video orang mukanya
ingin dimiripkan seperti setan. Ini adalah lokasi terjadinya tragedi Bintaro pertama tahun 1987. Di tempat ini persisnya ini adalah tempat beradunya adu banteng. Jadi orang istilahnya adu banteng tuh kepala sama kepala. Kereta satu sama kereta yang lain itu berhadapan di sini dengan kecepatan tinggi dan korbannya 139 orang yang 26 sudah tidak bisa diidentifikasi. Dan kemudian 2013 kalau nggak salah itu kejadian juga tragedi Bintaro 2. Jadi di perbatasan pintu keretanya ada mobil tangki ditabrak oleh keretanya. Jadi ada dua tragedi ya. Orang menyangkut pautkan dengan mitos yang terjadi dari tahun 87 itu. Mungkin antara mobil tersebut dan kereta itu tidak saling seolah-olah nggak saling melihat, disamarkan gitu seolah-olah. Kemudian terjadi benturan dan 9 orang meninggal dunia. Ini adalah lokasi terjadinya tragedi Bintaro pertama tahun 1987 saat 34 tahun yang lalu. Di tempat ini persisnya ini adalah tempat beradunya adu banteng. Jadi orang istilahnya adu banteng tuh kepala sama kepala. Kereta satu sama kereta yang lain itu berhadapan di sini dengan kecepatan tinggi dan korbannya 139 orang yang 26 sudah tidak bisa diidentifikasi. Nah, sejak kejadian itu banyak hal-hal yang terjadi katanya gitu saat. Dan kemudian 2013 kalau nggak salah itu kejadian juga tragedi Bintaro 2. Jadi di perbatasan pintu keretanya ada mobil tangki ditabrak oleh keretanya. Jadi ada dua tragedi ya. Orang menyangkut pautkan dengan mitos yang terjadi dari tahun 87 itu. Mungkin antara mobil tersebut dan kereta itu tidak saling seolah-olah nggak saling melihat, disamarkan gitu seolah-olah. Kemudian terjadi benturan dan 9 orang meninggal dunia. Itu gimana nih Ustadz kalau menurut pandangan Ustadz kejadian ini? Kalau kita ya harus ngambil dari sisi logikanya dulu ya kalau dalam perkara-perkara seperti itu Mas. Khawatirnya kan terjebak dalam masalah takhayul dan khurafat. Iya. Itu nanti jin yang fasik. Mereka malah demen gitu ya. Mungkin ya karena kelalaian dari sopirnya jadi atau dari ya kesalahan teknis lah dari manusia, namanya manusia kan. Yang penting lebih dari itu kita doakan lah semoga para korban Allah tempatkan di tempatnya yang terbaik di sisinya, diampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua kemungkinan juga dari makhluk halus atau dari bangsa jin, mengingat kita hidup di dunia ini juga bertetangga dengan makhluk yang tak kasat mata. Mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan nama Al-Jin. Sampai-sampai Allah kasih surat khusus dengan nama mereka, Al-Jin. Allah kasih nama surat dengan nama Al-Jin itu mengkhususkan dengan nama mereka. Tentu mereka itu adalah makhluk yang betul-betul ada, bertetangga dengan kita, hidup di dunia kita juga, hanya beda dimensi saja. Nah jadi campur tangan mereka di dalam kehidupan manusia juga tidak dipungkiri. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Sampai kita makan pun mereka juga ikutan hadir. Maka tidak menutup kemungkinan ketika ada jin yang fasik atau setan-setan yang fasik itu mengganggu manusia sehingga terjadi kecelakaan, terjadi dorongan untuk bunuh diri, waliyadzubillah tuh, dorongan untuk membunuh, banyak hal-hal yang dijelaskan dalam hadis itu Mas. Bisa saja seperti itu. Sebenarnya gini, kalau kita lihat logika sih kejadian tabrakan kereta api ini adalah ya purely human error ya. Betul. Entah mungkin ini kan kecelakaan terbesar sepanjang sejarah percakapan Indonesia ya. Mungkin ada lupa kode atau mungkin waktu, timing, pintu apa segala gitu ya.
Apakah mungkin kelalaian tersebut ada pengaruhnya dengan pengaruh jin misalnya? Dia dingantukkan atau dilupakan atau gitu, pengaruh nggak? Ya, setan sekali lagi Al-Quran jelaskan setan itu bisa membuat lalai manusia. Wa ma'ansanihu illa syaitanu an adkurah itu. Contoh dalam surat Al-Kahfi yang harusnya dia itu menceritakan ikan itu jalan dengan cara yang aneh di suatu tempat. Ya, ini kisah tentang Nabi Musa nih, mau ketemu sama Nabi Khidir. Muridnya itu lupa untuk menyampaikan ke Nabi Musa bahwa salah satu tanda Nabi Khidir itu ada kan ikan yang mereka bawa akan jalan dengan cara yang aneh, menempuh jalannya itu ke laut. Tapi di situ dikatakan, aku lupa, dilupakan setan untuk menceritakan hal itu kepadamu wahai guruku Nabi Musa. Itu si muridnya itu. Nah, akhirnya kembali lagi. Jadi setan itu bisa membuat lupa manusia. Oh, ya Allah. Tapi kalau setelah kejadian kecelakaan ini kan banyak mitos, katanya gentayangan di warga, apa di sini orang sering lihat anu. Itu seperti yang dijelaskan saya itu. Sebenarnya bukan dari arwah itu berarti. Bukan dari arwah, ya. Sekali lagi bukan dari arwah, tapi dari setan-setan yang memanfaatkan momen. Akhirnya ada sebagian orang yang mungkin diganggu dengan ghol namanya, yang sudah kita bahas di mobil, penyair-penyair bangsa jin, hantu-hantu mereka, ya, akhirnya tersebar luas, ya, ngomong ketok nular dari satu orang ke orang lain. Akhirnya semakin melebar, setannya akan ganggu, nggak hanya satu orang, bisa beberapa warga. Ada yang mungkin diganggu dengan kesurupan dan lain sebagainya. Jadi bukan pengaruh dari si korban kecelakaan. Iya. Tapi apakah itu ada pengaruhnya memperkuat si setan itu untuk karena tepatnya ditakuti mereka berkumpul di situ? Apa pengaruh nggak? Mereka bisa kumpul di situ. Nah, contoh hal ini bisa kita lihat di dalam tafsir Quranil Azim ketika Ibnu Katsir itu menafsirkan surat Al-Jin ayat 6. Ya, jadi sejarahnya kenapa Allah firmankan hal yang demikian, diantaranya karena ada manusia yang itu minta tolong dengan jin yang ada di suatu lembah. Nah, ini periwayatan dari Ikrimah, jin itu sebenarnya takut sama manusia sebagaimana manusia takut sama mereka. Jadi kalau jin itu ketemu manusia sebenarnya mereka lari. Mereka lari. Ya, hanya saja ada segolongan kaum yang mereka itu menginap di suatu lembah. Kemudian dia mengatakan na'udzu bisayyidi hadzal wadi. Kami minta perlindungan dengan yang bau reksa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, yang menguasai lembah ini. Maka tadinya jin yang mau kabur nggak jadi kabur. Mereka saling berbicara satu sama lain. Narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Kami melihat manusia itu ternyata takut sama kita, sebagaimana kita dulu takut sama mereka. Makanya di situ katakan fadanau minhum fa asabuhum bil khabali wal junun. Yang tadinya mereka mau lari, mereka berkumpul membuat manusia bebal dan gila, dibuat kerasukan maksudnya. Nah, jadi akhirnya jin-jin di lembah itu akan senantiasa mengganggu. Gimana caranya manusia itu minta perlindungan ke mereka. Jadi intinya kalau kitanya sudah takut duluan, merekanya lebih happy gitu. Betul. Jadi syaratnya teman-teman semua untuk kita tahan dengan tipe seperti itu ya kita jangan takut gitu. Kita juga punya mental yang kita lebih besar daripada jin itu ya Ustaz. Waduh. Tapi yang penting di sini Mas, kita memang makhluk yang sempurna, yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, disempurnakan ciptaannya. Tapi kita bukan sang maha sempurna. Maka kita jangan nantang-nantang mereka. Gitu ya. Tetap kita tidak boleh takut, tapi juga jangan nantang. Jangan belagu gitu. Jangan belagu. Nabi juga mengatakan la tasubbu syaiton wa ta'awwadu min syarri. Jangan kalian itu mencela setan, tetapi hendaklah kalian itu minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan mereka. Karena kita mencela mereka, kita nantangin mereka, mereka nggak takut. Contohnya ketika Rasulullah SAW membonceng seorang laki-laki, diplesetkan sama setan itu hewan tunggangannya. Sahabatnya Rasul ini mengatakan ta'isa syaiton, celaka kamu setan. Kata Rasul kan, la taqul ta'isa syaiton, jangan kamu bilang celaka kamu setan. Fa in qulta dzalik ta'adhama hatta yakuna mithl bait. Kalau kamu mengatakan itu, setan akan membesar sampai sebesar rumah. Walakin qul bismillah, ucapkan bismillah. Karena kalau kamu mengatakan demikian, tasaghara hatta yakuna mithl dzubab. Dia akan mengecil sampai sekecil lalat. Bismillah. Nah, bismillah aja. Bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi dalam redaksi hadis itu cukup kita katakan bismillah. Edisi lengkapnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Masyaallah. Itu ternyata dalam zikir itu adalah jelas. Itu pengaruhnya besar sekali untuk perlindungan diri kita
supaya tidak diganggu oleh setan. Sepertinya kita perlu tanya mungkin beberapa warga yang tinggal di tempat ini ada Bang. Cerita-cerita apa gitu. Siap, kalau gitu kita menuju ke tempat warga kalau gitu. Siap. Pak Madun, silakan Pak Madun. Waduh, monggo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Merdeka. wabarakatuh. Siap. Pak Madun nih, saya dengar orang asli sini, Pak. Ya, betul. Rumahnya di mana? Sini belakang. Di belakang sini? Sama sebelah ada rumah, sebelah sini. Oh, belakang sini. Bapak udah tinggal dari tahun berapa Pak sini? Dari masih kecil, dari lahir. Masih kecil? Iya. Waktu kejadian Sini. tahun 87, umur berapa? Umur kelas 2 sih. 2 SMP? Oh, jadi Bapak lihat ini kejadian ini? Insya Allah. Iya, waktu itu masih kejadian waktu tabrak atau apa. Kejadian bener sih, saya nggak lihat. Nah, maksudnya ketika pada apa namanya keretanya ini, barangnya ini ada di sini Bapak lihat? Ada sini. Sampai mana Pak? Dari mana sampai mana Pak? Dari sini, aslinya sih sini. Tempat gerbong gini. Oh, 4 gerbong Iya. tumpukan. Orang numpuk sampai ke atas gitu kan? Sampai ke atas, Jadi- sampai ke depan. Jadi cocokan begini nih. Begini, laku. Astagfirullah. Posisinya di sini nih. Di sini posisi. Bisa ditunjukin nih Pak sampai jalan. Bisa. Yuk. Nah, ini kayaknya lebih seru kalau sampai bapaknya ikut nih, Pak. Coba mistiknya apa, Pak? Ya, mistiknya karena ada si hitam, ada si budak di sini. Maksudnya bentuk apa gitu si hitam? Ya, betul. Hitam itu dia kalau orang mau tabrak kereta itu gelap. Nah, si budak itu kalau orang mau tabrak kereta tuh diteriakin kayak apapun, orang deket nggak bakal Nggak tahu kedengeran. kalau ada kereta. Oh, jadi bapak ini kebetulan ngelihat semua korbannya seperti apa, kejepitnya segala macam. Ada yang selamat, Pak? Hah? Ada yang Ya, selamat? selamat itu banyak. Oh. Cuma kita kan dituntut dari pemerintah tuh 250 Oh. orang. Tapi kan kita yang ini itu lebih Oh. kayak itu. Korban 250 ya? Betul. Korban 250. Iya. Waduh, betul lebih banyak Itu daripada lebih. yang tadi aja ya. Kejadian persis itu orang nggak ada yang teriak sini, ketahuannya dengarnya itu emang kayak bom. Udah besi ketemu besi ya? Ya, jelas ketemu ya. besi ketemu besi diaduk, Kecepatan segitu. cedur, berat. Nah, mas saya pas saya di sana saya juga beberapa soalnya jam 7 pagi pas tank 7 pagi. jam 7 Allah. Pas keluar udah begitu keadaannya tuh. udah Pas, begitu berat. Belum ada orang warga sini aja, warga yang terdekat. pas kejadian tuh Nah, masih ada yang adu-adu apa udah langsung sepi? nah kalau masalah yang pas kejadian itu orang pada minta tolong. Nah, ketika udah selesai semua gitu ada apa, saya kan pernah dengar ada kayak ada cerita orang masih rintihan, orangnya masih ada. Yang suka didengerin itu warga sini apa orang dari luar yang datang? Kebanyakan tuh dari orang luar. Orang luar ya. Saya menanggapi dari mungkin suara-suara itu ya Pak. Pertama, kita bisa lihat dari aspek trauma. Ya, betul. Secara psikologis dari warga sini mungkin ya, karena Ya, benar. itu kecelakaan yang luar biasa dahsyat sampai terngiang-ngiang, bisa jadi seperti itu. Pertama itu. Ya. Yang kedua, pengaruh-pengaruh dari jin-jin yang fasik, sekali lagi saya Nah, katakan betul, jin benar. fasik atau setan Betul. yang memperdengarkan suara-suara seperti itu. Ya kan Nah. mereka bisa menirukan hal tersebut pada orang-orang yang tertentu. Ya. Oh, enggak semua orang bisa dengar. Melamun, Oh. lagi ada masalah, banyak masalah, atau orang yang memang punya ilmu turunan. Ya, itu yang biasanya didengarkan hal-hal yang semacam itu. Waduh, ini sepanjang sampai mana Pak kejadian di sini? Tak ujung sana sama ujung sana? Dari sini 4 gerbong. Heeh. Sekarang gerbong satu kereta itu berapa? 15 meter. Iya, misalnya sekitar gitu. Nah, 15 meter kali 4. 60 meter kan dong berarti. Berarti keluar juga dong. Ya keluar semuanya kiri kanan. Wah. Ambulan. Ambulan itu. Itu ketika ditarik di dalamnya kejepit juga orang banyak tuh. Itu pas ditarik itu saya bilang kayak kecapi di orak di mana sih? Apa buah jambu di orak? Di orak aja di sini terus berutuk. Lengkap ini, Ustaz. Kita dapat infonya. Terima kasih Pak Madun. Wah, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Oke, kalau gitu teman, kita ciao dulu. Alhamdulillah, waduh, petualangan kali ini yang sebenarnya nggak sengaja ya Ustaz ya? Nggak sengaja Nggak banget. sengaja ya. Tadinya mau ke rumah salah satu artis, kedua mau ke Jeruk Purut, ketiga malah dilala ke sini. Nah, ini kalau untuk lokasi-lokasi yang mungkin semi-semi mistis atau horor gitu Ustaz ya, misalnya kalau yang pernah Ustaz datangi ini
Bagaimana Ustaz, tempat ini, lokasi ini? Biasa sih kalau menurut saya. Ya biasa. Kenapa jadi kelihatan angker ya? Sekali lagi karena adanya sisi trauma dan banyaknya konten-konten horor yang dibuat di sini. Jadi terlalu berlebihan ya, gitu cerita menteri tempat ini jadi tempat yang horor gitu ya? Ya, cerita-cerita orang-orang yang katanya di situ angker lah apalah, itu membuat was-was tersendiri di hati masyarakat. Akhirnya ya setan main di situ, Mas. Oh, pantas saja. Makanya ada doa dari Nabi SAW, dari riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi itu mau keluar rumah selalu bacanya Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya. Aku berlindung dengan namamu supaya aku ini tidak tersesat dan tidak disesatkan. Tidak tergelincir, tidak juga digelincirkan, tidak menzolimi, juga tidak dizolimi, tidak bertindak bodoh dan tidak dibodohi. Jadi doa ini sudah sangat mencakup semua, supaya tidak tersesat di perjalanan, supaya tidak tergelincir. Misalnya zaman sekarang mobil di jalan tol kan banyak itu yang tiba-tiba keluar sini, keluar kecelakaan tunggal gitu ya, atau disesatkan, tersesat disesatkan. Bisa jadi dizolimi atau menzolimi atau dizolimi ya, dari copet, dari begal, dari jin-jin yang nakal, misalnya membuat mata itu tertutup, telinga itu tertutup. Nah, itu sudah mencakup semua di dalam doa ini itu, Mas. Jadi sebenarnya itulah pentingnya berdoa berarti Ustaz. Betul. Oh, jadi kadang-kadang mungkin yang lupa berdoa, makanya ketika masuk tol ada tulisan jangan lupa berdoa, itu berarti niatnya benar juga ya. Iya. Kadang-kadang orang silap dalam kecelakaan karena mungkin lupa berdoa, disilapkan gitu ya. Waduh. Apalagi ketika dia keluar rumah kan, yang kita sudah hafal dari TK Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Setan-setan akan lari semuanya. Doa itu? Iya, dengan doa itu. Dalam hadisnya kan tatanahhalahu syaitan. Ketika keluar rumah orang membaca doa itu, setan itu semuanya minggir. Mereka berkata satu sama lain. Kaifa laka birajulin hudiya kufiya wa waqiya. Bagaimana kamu bisa menggoda seseorang yang sudah mendapat petunjuk dari Allah, dicukupi perlindungannya, dicukupi kebutuhannya, dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi setan itu sudah insecure dulu tuh, mau menggoda sama orang yang keluar rumah sudah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Waduh. Ini itu menghindarkan dari setan budak atau setan hitam itu yang tadi diceritakan Pak Madun itu. Ya, tapi sebenarnya kalau saya lihat dari secara mungkin saya nggak punya muatan apa-apa gitu ya, melihat lokasinya sebenarnya sih normal-normal aja. Normal sebenarnya. Biasa-biasa aja, normal-normal aja, nggak ada sesuatu yang aneh, nggak ada sesuatu yang jadi menyeramkan gitu. Kecuali tulisan itu aja, jadi orang teringat itu. Iya. Kalau tulisan itu diangkat, maka udah nggak ada lagi jejaknya itu, menurut saya itu. Nah, tapi ada rasa empati manusianya kali ya. Benar ya. Tapi sesuatu yang benar-benar ada juga ketika di situ, jujur Sat, ada perasaan saya tuh gimana ya, agak deg-degan, ada agak tegang sih. Ada di posisinya, tau nggak di perasaan? Gimana? Di pinggir jalan kereta ketika kereta lewat. Iya, sama itu. Grogi ya Mas ya. Lagi ngomong tiba-tiba kereta. Kita, hah? Itu berapa detik kita diam, aduh, dan berdiri di situ sebelah sini berapa ini nggak sampai 1 meter kereta gitu. Bingung mau ngapain ya? Kita ngeliat kereta tuh besi semua, ya. Itu baru tegangnya di situ ya. Ya, teman-teman semuanya, yuk kita mulai hilangkan mitos-mitos yang menjauhkan kita dari Allah ya. Cukup berpegang sama doa aja, insya Allah semua beres gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz pencerahan ini. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan kita bisa kolaps lagi. Iya benar. Kita nanti naik gunung bareng. Naik gunung atau ke kuburan yang ini tadi bilang. Oh iya siap. Waduh mantap tuh. Jadi nanti di daerah-daerah mitosnya juga banyak banget. Waduh mantap tuh. Jadi nanti kalau ternyata tempat itu indah, cantik, tapi ternyata ada mitosnya, kan sayang. Mesti kita bisa nikmati, malah kita penuh dengan ketakutan gitu. Kalau kita udah tahu, jadi kita lihat bahwa semua tempat ini kelihatannya kayaknya sama gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat Ustaz. Amin. Ya. Dan juga mudah-mudahan banyak yang tercerahkan untuk acara kita ini. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Ustaz dan YouTube-nya Mas Ari Untung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.